balik semua kesuksesan lo, ada nggak momen lo ngerasa kayak down mentally gitu atau ngerasa berat? Pernah banget. Iya kan, gue yang waktu itu kena kan jadinya. Maksud gue kenapa di pos Lambe Turah ya? Iya, ngapain di pos di Lambe Turah coba waktu itu 2000 berapa sih? 2021. Iya 2021, sumpah itu dia tiba-tiba gong banget, gue kaget, gue lagi di rumah, lagi santai, maskeran, chill. Tiba-tiba nih anak masuk Lambe Turah, gue sama Gilang kena. Gimana nih, gue bisa nih langsung terbang, atau gue ada pintu kemana aja langsung ke Bandung bantuin dia. Best. Hi Slayers! Welcome back to Slay and Say! Woo! Sumpah ya, di episode kali ini tuh gue bener-bener excited banget karena ini baru episode keempat loh. Baru beberapa kali syuting, tapi ini bintang tamunya sendiri yang datang jauh-jauh dari LA. Bintang tamu internasional, kebanggaan semua orang tuh pasti suka banget sama bintang tamu ini. Dan gue gak nyangka, gue sampai di titik dimana gue bisa ngobrol sama ini tuh bener-bener diva dunianya. Langsung kita sambut aja nggak? Mau dipanggil? Fans semua ready? Ini fans-fansnya bener-bener bintang tamu. Banyak banget pokoknya fansnya. Bintang tamu internasional. Ini dia, Taylor Swift! Meet you where you've been. I can Nggak, setidaknya gerenya dibuka gitu, Ke. Enggak, sabar. Kan gue bilang Taylor Swift, bukan Doci. Ini ngapa yang datang Doci? Bukan Doci, jadi Tajanet. Benar, say. Enggak, ini yang datang kali ini sahabat gue, Fadlan Hollao. Duduk, Cok. Anggap aja rumah sendiri. Assalamualaikum. Oh my God. Ya Mohon maaf ya, ini sederhana aja ya. Ini kayak begini doang. Masuk toilet biasa harus doa, tahu. Iya, nggak apa-apa. Ini lepas aja udah, yuk kerjanya. Oh, udah ya? Nyaman ya. Suka banget pakai wig, biasa ya? Biasa. Udah biasa. Fadlan Hollao. Oh my God, my bestie. Assalamualaikum. Here. Tapi kayak gue dari tadi tuh ngelihat lo pakai, ini kan sebenarnya udah biasa ya buat lo hal-hal kayak pakai topi, pakai wig, apa segala macem gitu. Kayak lo tuh dari mana sih awal kepikiran ide lo untuk bikin konten kayak impersonate apa segala macam tuh dari mana sih, Chong? Sebenarnya kalau misalnya impersonate, kayaknya emang udah bawaan diri ya, Say. Iya, emang demen ya. Itu kan ya. Iya kan kalau awal-awal kan kita kan cuma di kamar tuh kalau konten-konten dulu pas COVID. Dulu awal-awal tuh kan kita buat konten 2020, 2019. Nah, itu berkonten aja kita. Kalau misalnya mak nanya ngelihat karir. Nah, paham hanya kan? dunia internet. Nanti kita bakal ngomong lebih jauh tentang tanggapan orang tua ya, Kak. Iya. Nah, tapi kayak inget nggak dulu awal banget konten lo viral tuh apa? Ini by the way Fadlan ini sahabat gue, jadi sebenarnya gue tahu ini semua pertanyaannya, cuma ini dari timnya Chong. Dan banyak yang nggak tahu ya, jadi dijelasin aja. Yuk, just. Kalau misalnya konten pertama banget boom itu pas impersonate salah satu retail store gitu, Iya, ingat banget, ya kan? Nah itu rame tuh awal-awal karena gue mikir kayak aduh di rumah doang bosen nggak Ya, sih? Tapi kan kita udah kenal dari udah lama 2017 ya? Dari 2016 16-17 lah ya? Pokoknya gue masih SMA, gue tuh udah kenal sama Fadlan gara-gara dulu tuh gue tipikal anak-anak yang estetik M. Jadi gue anak-anak estetik gitu. Zaman-zaman ASFM nggak sih? Iya, zaman-zaman ASFM. Terus Fadlan tuh kayak udah cewek-cewek Kak gitu deh followersnya, udah kena Kak gitu. Jadi kayak udah lumayan hits karena kayak dari dulu dia tuh udah ikut apa sih, lo pernah ikut apa zaman dulu? Geng-geng ASFM lah. Iya, dulu. geng-geng ASFM yang terkenal dia udah main sama Nadine apa segala macam satu sekolah kan. Iya kan, sama almarhum Laura dekat juga. Jadi kayak dari situ akhirnya kenal sama Fadlan, follow-followan sampai era TikTok baru kita berteman. Kayak gitu kan, emang best banget. Dulu masih Emil, nahannya luar biasa. Nahannya luar biasa. Harum. Awal-awal kita ketemu tuh dari mana, Cong? Di rumah gue nggak sih? Iya, awalnya di rumah Fadlan. Kita ngumpul bareng sama Gilang sama Ehan. Akhirnya dari situ juga terbentuk, itu ngasal tuh. Kayak waktu itu tiba-tiba, ya udah kita bikin grup aja sambil bikin video kan waktu itu kita lagi makan geprek banget. Gitu ya. Terus habis itu kita sambil
bilang nih kayak gini, ini kalau misalnya dibikin grup kayaknya lucu deh. Kasih Dan nama langsung apa ya? di-endorse ke Bali. Nah langsung, nyata. langsung bener-bener ngomong aja galaksi, Nah. galak seksi. Gitu. Tapi kayak ngomong-ngomong waktu lu viral, respon Tante Ika gitu gimana waktu ngelihat lu viral awal-awal? Awalnya gue diundang TV, dia baru ngeh tuh. Oh gitu, berarti Dulu kan waktu gue nggak post di Instagram. Mak gue kan cuma di Instagram. Oh. Emak-emak, ya Allah. Ya Allah, Biasalah. Tante Ika, yang ngerti, Cong. Gitu. Bis kayak gitu, udah undang TV. Gue bilang, ambil nggak ya? Gue bilang kayak gitu. Takut makin- Rumpi no secret, Cong. Masalahnya, Rumpi. Cong. Job awal TV, Rumpi. Lu tahu sendiri, Penny Rose mulutnya. Iya, ngerti. Rumpi Nanti no rumpi secret, kan, gitu. nanti No di kemana-mana. secret lagi Tapi no kan. secret, jadi lu nggak bisa, harus pecah lobang. Otomatis, ya kan? Belum lagi ketemu kursi panas itu kan. Bahaya. Ya, terus akhirnya kayak, ya udah deh, gitu kan. Ambil aja. Ambil aja, rambut masih panjang kan tuh. Iya. Kak, iket ya. Iya, nah. TV kan? TV, paham. Paham. Kan kita kan udah pernah kena. Jadi kita udah sampai ditegur, Cong. Kita sampai ditegur. Ini by the way, ya emang that's why mungkin kayak kenapa bukan kita ya, especially gue udah agak nggak mau ngambil ke ranah TV lagi karena peraturannya Rebecca. Iya. Yang kita sebenarnya jujur dari hari kita nggak ada tujuan kemana-mana, mereka yang berwenang itu mikirnya kita kemana-mana gitu, Iya, padahal enggak kan. cuma kayak, dulu kena gara-gara ngefans ya. Iya ngefans, terus dipikir apalah, jadi kayak aduh udah deh males, mendingan yang kayak Dan begini-begini aja. Ehang. Dan Ehang, bener. Dah. Kasihan banget langsung dipanggil, diposting lagi di Instagram. Gong. Tapi kan itu termasuk masa-masa Perjalanan dong. Iya, perjalanan struggle kita gitu loh. Kalau misalnya lo pribadi ada nggak kayak struggle lo ngonten gimana biar lo kayak nggak stuck, terus kayak how do you keep your confidence gitu, terus gimana cara lo tetap konsisten tuh gimana? Sebenarnya kalau misalnya itu tuh dulu pertama kali gue itu sempat ditawarin syuting. Nah dari situ syuting waktu itu web series kalau nggak salah. Syuting web series di situ tuh gue kayak rada stagnan karena gue mikir, aduh kapan lagi nih gue buat konten gitu loh. Dari situ gue stagnan tuh untuk konten. Nah, tapi namanya kita juga berawal dari dikenal sama orang sebagai content creator, harus berevolusi terus. Makanya terciptalah itu karakter Mapirda, terciptalah Pirda itu, terus juga terciptalah konten-konten yang lain. Habis kayak gitu, sempat agak Mapirda udah kayak ya udah, karena gue juga berevolusi kan, kurus sekarang. Nah, terus berevolusi lagi gue buat konten, coba deh buat gebrakan baru lagi apa nih ya, ngurusin badan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk content creator sendiri harus punya cara-cara tersendiri untuk bikin orang notice kalau misalnya emang bisa nih motivasi, bisa nih ditonton sama halayak umum gitu. Pokoknya harus ada unique selling point di mana Yes. kayak bikin orang pengen nonton terus, motor otak gitu kan. Benar. Jadi kalau sebenarnya dipikir gampang kayak kerjaan kayak Fadlan, kayak gue sebenarnya nggak juga karena kita harus mikir gimana caranya supaya kalian tuh nggak bosen yang nonton Benar. gitu-gitu kan. Nah tapi kan tadi dulu tuh banyak banget ada karakter-karakter kayak Firda, apa segala macam. Dari dulu juga emang udah gila-gila main karakter ya. Dari dulu tuh dia jadi Mbak supermarket, minimarket itu best banget dari situ. Itu momen-momen ngakaknya Fadlan banget. Nah, ada nggak karakter yang menurut lo kayak paling susah dimainin? Apa kayak semuanya ya udah aja, I am Firda gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk awal-awal sendiri kan emang gue nyari nyari si karakter-karakter ini kan emang gue googling dulu segala macam gitu loh. Nah, sekarang mungkin karena emang udah lebih, maksudnya kita lebih ke profesional, jadi ada timnya sendiri untuk ngasih ide konten segala macam. Kalau misalnya itu sih sebenarnya pas awal-awal sih, pas masih susah tuh, karena kan emang masih sendiri ya? masih sendiri, masih nyari sendiri. Terus juga pada saat itu kan keadaannya masih COVID kan, jadi kita cuma bisa mengandalkan dari sosial media. Kalau misalnya sekarang kan gue bisa kayak explore. Kalau kayak kemarin kayak misalnya gue parodiin di bandara gitu, gue bisa tuh ngeliatin, suruh misalnya asisten gue untuk merekamin dia ngomong apa aja gitu. Kalau sekarang gitu, kalau kemarin tuh harus kayak nyari, bener-bener nyari, terus bajunya, kostumnya segala macam gitu. Berarti kalau dulu tuh lo lebih research-nya lebih susah, harus dari internet apa segala macam. Tapi kan dengan lo, gue setuju sih dengan Fadlan, kayak dengan kita keluar tuh kadang gue kan lumayan ekstrovert ya. Gue tuh suka keluar bukan karena gue suka nongkrong atau gue harus main apa segala macam, tapi dengan kita main, kita tuh dapat ide, ya nggak sih? Betul. Kita Cikawa Ode, say. Dengan kita keluar tuh kayak gue ketemu tipe orang bermacam-macam, itu tuh kita jadi dapat ide. Betul. Ya kan?
Nah, best banget. Apalagi ada karakternya sendiri-sendiri kan kalau si content creator. Misalnya yang kayak ini kayak gimana? Oh, ini kayak gini bisa nih kita bikin impersonate, kita bikin POV, kita bikin apa gitu. Best banget dan keren ya. Nah, dibalik semua kesuksesan lo ini kan. Dibalik semua kesuksesan lo, tapi beneran Cang! Dibalik semua kesuksesan lo, ada nggak momen lo ngerasa kayak down mentally gitu atau ngerasa berat? Pernah banget. Iya kan, gue yang waktu itu kena kan jadinya. Gara-gara itu kan jadinya gue dibilang, lu gimana sih lu, teman lu di situ lagi kayak gini-gini, kok lu nggak ngebantu? Nah, Maksud gue kenapa di post Lambe Turah ya? iya ngapain di post di Lambe Turah coba waktu itu 2000 berapa sih? 2021. Iya 2021, sumpah itu dia tiba-tiba gong banget, gue kaget, gue lagi di rumah, lagi santai, maskeran, chill. Tiba-tiba nih anak masuk Lambe Turah, gue sama Gilang kena. Kayak, oh lu nggak ngebantuin sih, apa segala macam. Gimana nih, gue bisa nih langsung terbang, atau gue ada pintu kemana aja, langsung ke Bandung, bantuin bocahnya kan nggak bisa kan. Tapi kita kontak-kontakan apa segala macam. Akhirnya kontak-kontakan. Pada saat itu, masalah adalah masalah banyak masalah, terus juga salah satunya ada juga percintaan, terus juga ada family business, terus juga ya banyak hal lah pokoknya jadi ngumpul jadi satu pada saat itu. Terus ya gunjang-ganjing akhirnya down, nggak mikir panjang, dan tapi di situ alhamdulillah ada Ehan juga lagi di Bandung juga, akhirnya nyamperin dan ya aman, akhirnya aman, alhamdulillah. Ya. Berarti kayak itu kan sebenarnya mostly gue tahu gara-gara percintaan. Maksudnya gara-gara percintaan nih. Tapi kalau misalnya secara profesional pekerjaan lo pernah nggak mentally down gitu dengan gara-gara konten atau gara-gara komenan orang atau apa gitu? Sampai kena mental pernah? Pernah banget yang tadi lah yang gue kontenin itu. Sebenarnya kan tujuan gue konten kan untuk menghibur kan. Iya. Nah terus tuh pada saat itu pernah satu ketika karya yang gue waktu itu tuh viral sampai jadi trending di Twitter. Abis kayak Twitter yang bener ya tapi ya. Bukan Twitter 2 menit ya say. Harem. Nah, Terus abis pada ketahuan nih laki-laki nih, kenapa nih? Kurang ajar. Terus abis kayak gitu, terus banyak tuh jadi yang masuk tuh kayak orang pegawai-pegawai dari sana gitu. Akhirnya nge-DM-in kayak, apaan sih lo gini-gini, gue gak kayak gitu kok. Jadi kayak pada nyerang ke gue gitu loh. Dan akhirnya gue langsung take down kan. Oh, lu sampai take down ya? Take down dulu. Tapi karena udah pada diposting, jadi pada nge-repostin gitu. Iya, udah banyak di akun-akun shitpost gitu kan. Bahaya. Ya udah deh. Tapi alhamdulillah juga banyak yang positif sih. Mostly positif juga kan? Gatel ketek gue anjing. Udah mandi belum sih, Cong? Ini untung kita syutingnya pas udah buka ya. Jadi kayak alhamdulillah aman ya. Kayak misal mau ngomong kasar dikit nggak apa-apa. Nanti abis itu juga ada games apa berarti aman ya? Aman dong. Aman banget. Nah, lo nih orang... gitu kawan-kawan. Jemput siapa? Megang jemput banget. Bebe. Jemput siapa sih? Pirang anjir. Lanjut. Terus kalau sama Fadan, gue beneran tiap nongkrong sama Fadan ini begini. Obrolannya, tingkah lakunya. Nah, belum keluar suara-suara gue. Belum. Sabar ya. Nah, ini lo tuh tipe orang yang termasuk kayak bacain komentar-komentar gitu nggak? Terus lo gampang kepikiran? Enggak banget. Iya. Setan lo. Dulu gue sekarang nggak. Pokoknya kalau jelek, komentar jelek, miss. Yeah. Gitu, miss aja. Misi aja gitu. Awas miss gitu. Terus gue blok. Easy, Cimeong aja gitu kan. Cimeong aja. Kemarin lo ketemu Cimeong gimana sih ceritanya? BTW ini beneran kepo. Tapi gue beneran awalnya gue takut tahu. Jadi kan awalnya beneran nih iya, cerita. Soalnya kan dia kayak galak ya. Terus juga namanya Nini ya, Cong. Iya. Terus Nini agak berumur gitu maksudnya. Kayak balas chatnya tuh kayak singkat-singkat gitu. Yang balas chat langsung dia. Nggak tahu sih. Iya, siapa kayak tahu anaknya. Oke, kayak oka titik, ada titiknya gitu loh maksud gue. Pakai titik. Agak koma dikit deh. Iya, atau gitu. minimal K-nya 2 gitu. Jadi oke. Jadi kayak mungkin ya karena nggak tahu sih iya, gimana. faktor U ya. Iya. Terus abis kayak gitu udah tuh gue kan izin ya. Maksudnya gue takut di blok, Cong. Ci, aku izin ya katanya gue untuk parodiin impersonate. Iya. Best. Ya, orang marah apa enggak sih kata gue kan? Udah dong. Iya. Akhirnya gue lobby tuh. Ci, kalau konten bareng boleh nggak? Boleh, katanya gitu, Cok. Boleh doang, boleh. Boleh. Hubungin WA ini gitu. Terus gue bilang gini, aduh. Marah nggak sih nih orang? Gue kata gitu ya. Saya kayak gini, langsung lah gue suruh si video editor gue, si Delia.
Dia chatin dia, gue takut, gue bilang kayak gitu. Balasnya judes banget. Judes banget, kata gue. Udah chatin tuh. Terus udah tuh, deal-dealan segala macem, kata ya udah bisa hari ini bla bla bla. Ternyata dia juga dijutekin. Oh gitu, tetap ya sama siapa aja ya. Berarti emang cara nggak ngaruh gitu. Mau lu siapa, mau lu followersnya seberapa banyak juga enggak. Dia tetap Ternyata emang stick begitu. to komitmen. Berarti begitu. Emang Dia tabiatnya ya. bukan tabiat, emang cara sifat, ngetiknya. emang cara ngetiknya, caranya aja. Emang Cuma dibacanya jangan jutek nggak gitu, Ci. Sumpah maaf, Ci. Cici gue Love tuh. you. Iya sama cici gue juga. Apa gue udah di blok ya? Nggak tahu sih, ntar cek dulu deh. Takutnya udah di blok ya. Abis itu udah tuh. Datang jam 9 pagi. Padahal buset, kata gue jam 9 pagi. Oh dia yang suruh. Mohon maaf, rumah gue Jakarta Timur, suruh ke PIK. Jakarta Utara. Jam 9 pagi, menjalan jam berapa gue? Lemparin kaleng Wisman gue pagi-pagi. Kata gue, udah deh nggak apa-apa, kata gue. Ci, jam 1 bisa nggak? Gitu kan. Oh bisa, kayak gitu. Udah tuh nyampe tuh. Negosiasi, Gue suruh dia lu duluan deh sono yang turun, gue takut kan. Kata si Delia, kami keluarganya Cong, ternyata bukan, kurang ajar ya. Bukan kan, emang manusia tuh suka stereotype deh. Itu karyawan-karyawan Paham yang kan di maksud atas. gue? Gue paham, gue pernah ke situ soalnya. Bukan karyawannya. Oh, siapa? Emang tamu-tamu aja. Oh tamu, emang banyak tamu Kata ya. gue rada stereotype deh. Oh ngerti. Nggak boleh kayak gitu Nggak loh, boleh kayak Del. begitu. Rasis loh. Agak rasis Oh, ya. nggak sopan. Kata gue nggak boleh. Pas gue karena gue tahu ya pas gue nyampe ke atas, emang Cimehong itu kalau ada tamu disuruh duduk tuh di mejanya Oh, gitu. baik, ya. Baik banget. Udah tuh buat kontes segala macam. Udah deh. Ci bentar ya mau ganti makeup, mau ganti baju dulu, mau parodiin Cici. Oh iya boleh. Tapi gue nyindir sebelah dikit ya. Kata Cimehong gitu. Ntar lo yang kena ya. Kata gue, ayo Ci. Besti. Seru banget sama Cimehong karena waktu gue ke Cimehong tuh gue nggak pernah ketemu orangnya. Gitu emang loh. harus dicat sibuk. Iya berarti bagus ya, emang harus nyindir-nyindir sebelah itu kan emang. Iya, kayak- tapi kan emang itu sekarang juga pada nggak demen. paham ya. Dunia foodies lagi tidak baik-baik Tidak baik-baik saja. Untung kita kan komedi ya. Udah lewat mas. Udah. Nah BTW, ini kita lanjut lagi ke masa-masa down lu ya. Gila-gila down. Jangan down dulu. Ya ntar abis ini yang happy-happynya. Nah ini waktu masa-masa lu down ini, gue jujur nggak tahu karena semenjak kasus lo yang masuk Lambe Turah itu, kan kita sempat agak sibuk masing-masing gitu kan. Nah itu tuh lu gimana cara bangkit dari kayak masalah-masalah dari kerjaan, percintaan, family? Bangkit sih sebenarnya ya emang harus dari diri sendiri. Bullshit kalau gua ngomong kayak harus inilah ini bullshit, itu emang harus dari diri kita sendiri. Dan akhirnya itu gue juga ke orang yang emang kayak ke psikolog, terus gue juga konsultasi segala macam, akhirnya bisa relief dengan sendiri. Emang harus ditangani dengan orang yang profesional gitu. Kalau menurut gue ya, karena kita menurut gue nggak bisa nggak sih kalau sendiri gitu. Dan kayak sekarang tuh banyak stereotip kayak lo kok profesional, oh my god lo sakit jiwa apa segala macam. Padahal enggak, kita tuh daripada gue atau kita itu self proclaim, aduh gue ini kayaknya punya itu emang beneran Cong kan besok mau dioperasi ini kisaringan gue. Ini benjolan gue jadiin bercanda. Perkara gue punya lenca aja juga digini-giniin, mulu diputer-puter lenca gue. Ya. Nah kayak apa dari mana tadi bangsat? Aduh, magang sih, host magang lo. Yang punya acara Cong. Oh iya Cong. Nah terus kayak dengan lo self proclaim itu takutnya malah kayak nggak ada diagnosa dari profesional kan, jadi kayak lebih baik lo seek help ke profesional biar tahu lu nih apa, lu ADHD, lu nih punya anxiety disorder, atau lu nih schizo, atau lu nih apa gitu, daripada kita mendebak-debak kayak aduh gue nih depresi. Bener. Enggak, belum tentu lu depresi, bisa aja lu migrain doang kan. Iya kan, emang lagi berat aja hidup lu tapi nggak sampai depresi mungkin gitu loh. Nah lu kan setahu gue deket banget sama ibu lo kan, lo deket banget sama nyokap lo. Apakah kayak masa-masa berat lo itu juga ada berhubungan sama ibu lo karena ibu lo tuh seorang single mother gitu nggak? Iya banget. Pokoknya iya banget. Oh bener? Iya banget. Oh iya banget. Kebanyakan iya ya? Iya kayak gitu. Iya karena juga dekat dan akhirnya juga ada bantuan dari nyokap sebenarnya untuk menyelesaikan semuanya.
Ya, alhamdulillah terciptalah Fadlan Halo yang sekarang. Yes. Berarti nyokap lo tuh very supportive kan? Alhamdulillah. Yes. Dan agree. Kayak walaupun teman-teman Fadlan tuh ada biawak, ada musang, ada kuskus, apa segala macam diterima sama Tante Ika tuh beneran diterima. Tante Ika Aduh, beneran best. panas ya. Sabar ya, Cok. Soal listriknya setengah PK doang. Jadi Nggak apa-apa kan toilet. Iya kan Namanya toilet konsepnya. Banyak setan. Iya, apalagi ini toilet rest area. Jadi emang bener-bener toilet seadanya. Artinya bau ya, Cong. Adanya anjrit. Nah, lo ini udah melewati banyak banget nih kakak ya fase dalam hidup ya. Kita nih melewati fase-fase pekerjaan kita nih. Sebenarnya agak jijik. Ini tuh bener-bener impian kita, Cong. Podcast kayak gini kan kita biasa pura-pura. Ini sekarang soalnya syuting beneran. Kita tuh kalau misalnya lagi ngumpul ya, kayak aduh, kayak di depan tuh ada kamera padahal Iya, padahal nggak ada. Kita jalan aja ngerasanya Victoria's Secret. Iya kan? Jadi seneng banget sekarang tuh ngomong beneran terus di depan kamera apa sih? Oke, udah lanjut. Yuk. ngikutin gue Nah, lo ini udah melewati banyak banget fase dalam hidup nih. Menurut lo kayak Fadlan yang sekarang itu sesuai ekspektasi lo dari kecil nggak? Emang dari kecil lo pengen jadi artis? Atau emang dari kecil lo nih pengennya ABRI atau polwan? Tonton dulu. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya cita-cita dari kecil kan emang banci tampil ya dari kecil ya. Ngerti. Emang udah nyanyi-nyanyi segala macam. Udah kelihatan lah bibit-bibitnya. Emang dari didikan mak gue kayaknya. Iya, bener. Base kayak gitu ya, udah ya alhamdulillah dengan sekarang udah beberapa, maksudnya udah dicoba dari misal dari nyanyi udah. Nah. Tonjok ya. Habis kayak gitu udah dicoba, terus juga alhamdulillah juga di peraktingan juga udah dicoba, di dunia komedi juga udah dicoba. Modeling udah. Belum. Kirain udah, say. Nah, habis kayak gitu ya alhamdulillah, maksudnya udah tinggal Putri Indonesia. Iya bener sih. Sama tinggal Abang None ya, belum ya jadi nonenya. Sampai bawah banget gue. Tapi kan sekarang lo kan gila-gila impersonate, jadi lo mau jadi siapapun bisa. Bisa. I can be whoever I want. Orang ada green screen, gampang semua bisa. Easy peasy. Easy, ya. Nah ini kayak gue, lo, Galaxy itu kan kayak lo nganggap keluarga gak sih, Cong? Sebelum gue nanya, gue, Galaxy itu dianggap keluarga gak sih? Keluarga, gue menang TikTok Award aja gue sebut tuh Galaxy. Yes banget. Iya waktu itu 2022 ya? 2022 tapi ngomongnya 21 kan? Iya ngomongnya 21, jadi dia masuk nominasi, gue juga masuk nominasi, Fadlan menang disebut tuh Galaxy, gue Nah, ya kan, kemenangan bersama, walaupun tahun depan nggak diundang lagi. Iya benar. Nggak apa-apa. Nah ini kayak menurut lo tuh seberapa penting sih punya support system yang benar buat perjalanan hidup dan karir? Penting banget sebenarnya. Penting Bete banget ya. Penting banget. Kayak maksudnya yang namanya hidup ya, kita kan hidup harus berikatan satu sama lain ya. Kalau misalnya kayak hidup sendiri kayak gila kayak gue bisa. Jadi kalau misalnya lagi posting juga selalu kan kayak tolong bantu Iya, like, comment, share. Gitu. Itu Fadlan banget. Setiap hari, Cong. Setiap posting udah broadcast. Temen ke teman-teman semua like, comment, share ya guys. Nah, kayak gitu maksudnya ya kita harus ya kolaborasi Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada apa juga saling dibantu loh, ada apa kita saling membantu. juga saling bantu juga ya gitulah hidup. Ada siapa berantem kita juga ikut tonjok gitu kan. Ih, gue enggak ya. Nah ini kayak di antara Galaxy ada yang lo paling sayang nggak? Jujur. Semuanya sayang, Cong. Enggak jujur kan lu sempat paling dekat waktu itu sama Ehan. Ngaku aja, Cong. Bukan ada fasenya, Cong. Iya, it's a phase. Dan by the way waktu dulu Fadlan, Ehan, gue, Gilang, kita tuh jarang berdua ketemu. Itu kita semua nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa banget. Ini saling klarifikasi ya, kita nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem, Nggak pernah. anjir, Kita sorry definisi ya. masih komunikasi dan masih apa segala macam. Selama ada lebaran kita selalu minta maaf. Iya kan? Selalu aman. Ya kan? Lebaran, Christmas, segala macam ya. Tetep. Christmas hampers, Lebaran hampers, terus kalian minta maaf apa segala macam. Keluar kota, keluar negeri selalu ngasih oleh-oleh. Santai aja. Santai aja, nggak ada Nggak ada perdebatan. masalah. Jadi kayak sebenarnya kita nggak ketemu tuh bukan gara-gara ada. Nah, ada tuh orang yang tipikal yang kayak, lu kenapa sih mancing-mancing? Kenapa sih nggak ada ini nggak main lagi? Lagi berantem ya? Hei, kata gue, gila lu ya. Kesian dengan diajak anjing. Nice. Paham kan siapa? Paham. Ngerti emang brengsek. Ih, najis. Abis makan, Cong. Perempuan, Kan abis Cong. buka puasa. Oh, bener. Benar. Nah, lu nih kan sekarang BTW skinny legend. Nah, lo nih sekarang beneran kayak kurus banget dan banyak banget kayak orang-orang yang kepo dengan rahasia kurus. Kepo penghina nih. Enggak beneran ini maksudnya kakak tuh kurus, cantik, elegan gitu kan.
Nah kayak lo nih sekarang, maksudnya badan lo nih kurus ideal gitu lah. Kayak apa sih titik balik lo yang bikin lo kayak mutusin buat ngelakuin perubahan ini gitu loh? Ya tadi sebenarnya Sakit hati kah? Oh, tidak sayang. Saya Apa bahagia. karena seseorang kah? Najil. nggak ada. Karena diri Mauan diri sendiri. sendiri, Bertransformasi aja. Setiap tahun tuh ada kegebrakannya, harus Gerakannya. ada. Karena lo juga bisa dibilang tuh kurusnya lumayan cepet kan? Ya setahun setengah lah. Soalnya banyak banget yang komen kayak, ih narkoba. Jahat. Sumpah, kita aja paling anti. Lo mau cek apa? Kantong kemih di bagian manapun kita, lo mau cek deh. Kita nggak pernah tuh nyentuh yang kayak begitu. Nggak ada. Najis. Wih, gitu Najis. kan. Berarti apa? Maksud lo, cara diet lo nih gimana gitu kan? Banyak banget netizen nih yang komen-komennya tuh jahat banget, mikirnya jahat kemana-mana banget. negatif. Jahat banget. Dan jujur gue bacanya aja ikutan sedih dan kesel banget ya guys. Banyak yang komen enggak. Iya sakit hati banget jujur, karena kan perjuangannya kan nggak mudah ya. Gue tuh setiap hari olahraga, dan awalnya tuh kan nge-gym, terus kardio, terus juga gue ke dokter gizi. Iya, dokter gizi. Dokter gizi juga ngebantu banget dari pola makannya, terus juga dia juga dibantu dengan suntikan penghancur lemaknya segala macam ya, mungkin bisa cepat ke arah situ. Dan gue tuh orangnya pada saat itu gue juga sangat teratur, konsisten banget. Dan gue kalau misalnya lagi nongkrong, gue tahan, gue nggak makan, gue cuma minum air putih. selalu. Yang Karena gue juga lain, mengalami. ya kan. Terus juga apa sih, makan gue sehari sekali. Emang sebenarnya nggak boleh ya, Alkohol, sebenarnya nggak iya. boleh ya. Terus juga gue nggak makan nasi, gue nggak makan gorengan, gue nggak makan tepung. Jadi kalau misalnya orang bilang narkoba tuh kayak, ya anjing lo. Gue gak tau perjuangan gue. Nah. Iya, waktu Fadlan momen-momen diet itu, biasa dulu kan kita lumayan aktif ya, keluar mau nyobain ini itu, terus habis itu kita keluar malam juga apa segala macam. Semasa dia diet itu nggak ada sama sekali. Fadlan bener-bener yang kayak stick to his diet, dia makannya kejaga banget, tiap pagi juga, dan lo lagi ngapain, lagi olahraga, gitu-gitu, apa segala macam. Jadi, dia tuh konsisten banget. Jadi, kalau kalian ada komentar-komentar negatif, mikirnya dia gimana itu, please, lu stop, ya. Kalau lu nggak pernah, kalau lu dengan diet toxic lu itu, lu nggak berani, nggak berhasil turun, ya udah itu elu. Kalau Fadlan kebetulan berhasil, jadi keep it yourself, honey. Ya kan? Nah, ini kayak, ada nggak followers lu dengan lu kurus sekarang gitu, gimana tanggapan followers lu gitu? Gimana cara lu nyikapin komentar-komentar negatif gitu? Kalau misalnya menyikapi komen negatif ya, semua orang ya, kita punya dua tangan untuk nutup kuping, kita nggak bisa mulut orang satu-satu. Daripada kita membalas, Jadi kita yang emosi sendiri. Nah, benar. Jadi akhirnya gue nggak, sekarang yang gue bilang, jadi akhirnya gue nggak bacain komen aja. Sekarang udah gak pernah baca komen? Nggak pernah. Kayak ada nggak followers lu yang kayak, kan banyak yang kayak, sorry kak aku izin unfollow. Nggak usah izin. Nggak, silakan aja. Silakan aja, ngapain lu izin? Emang iya permisi lah. Gitu, ngapain mau unfollow mah unfollow aja. Betul. Tapi banyak kayak yang, lu jadi kayak, lebih banyak yang positif atau negatif gitu dengan lu kurusan, kayak banyak yang unfollow kah atau apa? Karena ngomong, Kalau misalnya gemuk, lebih gemoy gitu. Iya, banyak banget ngomong kayak gitu juga. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk kayak gitu sih sebenarnya ada lah ya beberapa yang ngomong kayak, aduh kangen Mak Pirda. Mak Pirda kan emang tipikalnya gendut gitu Mama ya. tebek ya, say. Dan akhirnya waktu itu gue buat gebrakan kayak, jadi apa ya yang misalnya bisa kurus semampai gitu. Akhirnya gue waktu itu buat konten Bamba. Iya paham. Ngerti banget. Terus ada aja ini. Orang-orang, oh selama ini Kak Fadlan tuh diet mau jadi mbak-mbak. Kan badan pada bagus-bagus Iya, tuh ya kan, baju singset kan. ketat-ketat. Gitu. Pramugari. Nah. Miss Indonesia. Nah. Selalu dia tiap minggu tuh opening number. Fadlan Holao. Gitu. Nah, lo nih kayak, tadi lo terbuka gitu loh dengan struggle lo di masa lalu apa segala macam. Kayak lo pernah menghadapi tantangan hidup yang berat gitu kan, Cong. Apa hal yang paling berharga yang lo pelajarin dari masa-masa sulit itu menurut lo? Ya jadi pelajaran kita sih, dari misalnya untuk kedepannya untuk jadi lebih baik gitu loh. Jadi nggak nanti buat itu dong yang kayak yang sedih-sedih gitu. Oh, tenang aja, ada best kata nanti ya, dikasih kayak mahal ini atau sedih-sedih Tiara gitu. Andini. Ya agak backsound sedih Iya, gitu. ngerti, tahu. Masukin TikTok Iya, gitu biar kayak FYP kan orang-orang. dipotong, Iya, dikasih orang-orang. sedih. Iya, bisa nanti. Ya, Iya, untuk jadi pelajaran hidup aja. Oh.
Paham kan? Bisa nih, ini 200.000 likes lah. Ini lumayan lah, 2M views-nya nih, 2M. Dari potongan-potongan ya, Cong. Yang habis itu dikasih lagu remix kan? Oh, remix? Ya, remix. Yang sedih anjing. Oh, yang sedih. Maksudnya yang remix. Lagu kira yang aku kuat tanpa drama. Udah lupa, tak inget lagi. Itu kan juga bisa loh, Cong. Di JJ-in, sekarang kan JJ. Tapi gue mau yang sedih, itu kan jadi Maunya yang happy, velocity. Sedih ngapain jatuhnya meninggal. Nah, BTW kita udah dulu ya, Cong, ngomong-ngomong yang sedih, makasih ya. Nah, sekarang kita mau main ke games. Apa gamesnya? Done it, drink it. Let's go. Yay! Done it, drink it. Oh my god, ini di hadapan lo ada gelas-gelas. Ini jangan sedih, isinya bukan Amer ya, Say. Sorry banget, bukan Amer, bukan Ciu, bukan apa. Tolong Slaymin dijelasin dong peraturan mainnya gimana. Oke, dalam permainan ini nanti kalian akan bermain bersamaan dan diberikan pertanyaan dari aku. Kalau pernah dari relate, harus minum yang udah disediain dan harus ceritain. Oke, kalau nggak pernah nggak usah minum tapi harus kasih alasan kenapa nggak pernah. Kalau Kak Fadlan ngambil dari kanan, kalau Kamil dari kiri. Oke. Oke? Gimana? Lo dari kanan, Oh, goblok. iya. Habis itu gue dari sini. Ya berarti lo dari sini, gue dari sini. Kira gue ngambil dari sini, jauh. Jauh. Kak Fadlan dari yang putih, pokoknya startnya dari putih. Oke? Apaan sih, Cong? Oke. Itu ada Iya, ada deh. Oh, ada yang enak. Satu. Ada yang enak. Gue sebenarnya I hate this game. Ini terakhir gue ngelakuin ini sama Maya. I hate it. Kenapa abis itu gue? Ya nggak apa-apa. Emang dikasih yang kayak tamu-tamu yang diet. Pertanyaan pertama. Angkat gelasnya dulu. Ini enak. Pernah nggak pernah dapat DM yang isinya freak banget dari influencer lain yang terkenal? Cheers. Oh, ini kayaknya enak sih. Iya, ini apa sih? Kok udah kayak bulu jembut gitu sih, Cong? Oh, itu kameramen yang kemarin nggak masuk. Najis! Nggak apa-apa. Enak kok, lumayan ini. Lumayan. Walaupun agak... it's okay. Still fine. Santan ya? Iya. Lu mau bikin rendang kali buat gue. Ceritain dulu dong. Lo dulu deh, coba cerita. Kalau gue ada. Ada banget. Ada banget. Ada banget, banyak. Banyak. Bapak kalau misalnya kalau di Instagram kalau DM itu kan kalau udah banyak followers atau udah centang gitu kan di paling atas ya. Iya, ngerti banget. Iya kan? Masuknya utama. Iya tuh, kebuka set. Ada yang tiba-tiba ngajak kenalan, ada yang ngomongin tiba-tiba, ayo Kak, kapan main? Lah, lu siapa saya? Iya. Minimal apa kabar? Iya. Gitu loh. Atau enggak salam kenal. Iya, gitu. bisa salam kenal dulu. Ini Kak, main yuk. Siapa sih gitu. Nggak apa-apa kalau ngajak collab gitu kan, gue senang juga gitu, open gue. Kok bisa tiba-tiba Kak main yuk? Lah, Iya. apa sih anjing Iya, kata gue. ngerti. What happened tuh apa kabar? Iya. Kayak bisa nggak nanya kabar dulu? Nanya apa dulu? Terus apalagi kalau misalnya ngomongin, Kak gimana sih caranya kayak misalnya followers gue di TikTok tuh berapa? Kok di balik ke Instagramnya banyak? Lah, Ya mana gue tahu. Ya tanya followers lu kenapa di TikTok pada nggak balik ke Instagram? Ngapa pada Instagram- mendem? Oh, Instagramnya nggak seru kali. Gitu. Berarti Gitu. DM-nya juga ada banyak ya, Cong, macam-macam. Nah, kalau gue juga ada beberapa, ada yang kayak misalnya, kita emang udah ada ngobrol beberapa sih, cuma nggak pantas kan kalau lo kirim foto tiba-tiba lo ngirim foto yang aneh-aneh gitu, kayak jerawat lo atau kayak Gue paham lagi anjrit. jerawat bengkak lo atau itu gitu kan, kayak agak nggak pantas ya Kak kalau aku melihat itu kamu gitu. Jadi kayak itu aneh sih. Gue Sama tahu juga deh. kayak what happened to apa kabar, what happened to hi, halo gitu tuh kenapa sih, kayak bisa gitu loh tiba-tiba kayak Sama nggak ini sama gue? gitu tuh kayak menurut gue agak kayak nggak sopan ya gitu. Iya, attitude apa sih? Cus lanjut. Oke. Pernah nggak pernah pura-pura suka sama produk yang di endorse padahal aslinya nggak dipakai? Nggak sih, Cong? Lah beneran gue mah yang endorse kan? Beneran. Ih. Lah kalau endorse mah enggak. Kalau endorse gue nggak pernah kecuali program TV, ya itu kan harus ditelan. Oh, kalau di itu nggak Iya pernah kan kita. juga. Nah, Pasti sorry di banget lepek. kita kalau misalnya ngambil kerjaan selalu jujur kita pakai dulu Iya. baru kita honest review. Honest review. Tapi kalau misalnya kita emang nggak suka, nggak kita ngomongin ini ya. Iya. Udah di endorse nih, cobain itu abis endorse kelar nggak dipakai lagi. Oh ya. Bernas. Ya lu juga brengsek kan yang endorse banyak. Maksud
Yang mana gue pakai semuanya pecah muka gue. Enggak, maksud gue ya, emang dia mau minum aja. Iya, emang dia pengennya kita minum. Sini gue cekokin. Pertanyaannya juga tadi direvisi sama dia enggak maksudnya. Ya. Ya udahlah, Cok. Cheers. Sehat. Hah? Ya elah. Detox, Cong. Bruto Wali ya? Apaan Bruto Wali kalau tahu? Jamu setan. Iyo. Not iyo, sorry. Maksudnya kayak gue nggak suka rasanya. Apa? Nggak, tahu pahitnya sampai lak-lakan anjing. Ini gue jelasin dulu ya. Gue bukannya nggak pakai lagi atau apa, tapi ya karena gue sebenarnya sebelum gue endorse tuh gue emang pakai produknya dulu, lihat produknya apa segala macam biar gue honest review gitu kan. Gue nggak mau nge-review produk yang gue tuh emang sebenarnya nggak suka. Nah tapi apakah gue pakai dalam jangka panjang ya? Gue nggak pakai jangka panjang karena kan kalau nggak ya banyak banget muka gue di. Setuju. Ngapain tepung? Apalagi muka kan cocok-cocokan ya. Iya. Terus kalau misalnya itu gue pasti ngeliat dulu, oh doktif kali. Lihat dulu. Aku juga ngetes dulu presentasenya berapa gitu kali segala gue. macam. Gila, enggak pokoknya kita lihat dulu ini maksudnya dari ininya bener enggak gitu. Maksudnya orang-orang review-reviewnya. Ngeliat dulu. Ngeliatnya selebgram lain sama Salah, aja. Cok. Beda ya, Ya, Say. pokoknya kayak gitu kita kan. Kita tuh selalu honest review dan apa yang kita share ke kalian itu emang udah pasti kita suka. Karena kita juga ada grup kan, misalnya Yes. kayak ada Dayana misalnya ngomong, Cong mau ini enggak? Kalau kita nggak mau, nggak kita ambil. Kalau misalnya ini kayak, aduh kayaknya nggak suka deh, gue nggak bakal suka. Nah daripada gue review terus habis itu gue bilang kayak, ini nggak suka, ini nggak bagus, kan ngapain ngejatuhin produk. Karena impact kita tuh ya gimana pun seorang influencer tuh impactnya besar ke brand. Jadi kalau daripada kita ngasih bad reviews, lebih baik kita nggak usah ambil. Iya. Gitu. Udah Pernah menanya. nggak pernah collab sama seseorang cuma demi numpang terkenal? Ih nggak pernah Pernah. anjing, mampus nggak Enak, pernah. itu enak. Sumpah ya. Demi apa sih Cong? Enggak. Iya enak. Ya tapi ya udahlah. Tapi emang nggak pernah. Ini Gimana apple dong? juice nih feeling gue. Iya. Iya. Nggak pernah tapi Nggak pernah. Kenapa? Oh dia sengaja anjing diurutin gitu. biar ini yang nanti dijadiin best cut. Sialan. Yang ini yang nanti dipotong-potong dimasukin TikTok sama dia. Emang kan dia pengen menjatuhkan kita secara nggak langsung. Begitu. Nggak pernah karena ngapain ya nggak Kayak pernah. ngapain? Maksud gue. Senyumnya mana? Nih mukanya gue hendak. Karena orang yang karena biasanya kita nggak sih yang diajak kerja sama. Oh benar. Nah, enggak tapi nggak pernah. Beneran nggak pernah. Senior anjing. Oh paham. Nggak pernah. Ditumpangin gitu pernah buat mereka-mereka yang biar terkenal. Nggak tahu juga sih. Nih, gue selalu merasa kayak gini ya. Kayak banyak banget orang, misalnya kita main sama yang siapa-siapa gitu. Orang tuh pada suka bilang, ih hati-hati jangan main sama dia manjat. Gue tuh akan bermain dengan siapa aja. Dan kayak menurut gue manjat itu it doesn't works di tahun 2025 in this economy, honey. Karena kalau misalnya lo nggak punya apa-apa, lo nggak punya value, lo nggak punya bakat, lo nggak punya apa yang buat ditunjukin di sosmed, orang juga nggak bakal follow lu, nyet. Yes. Jadi kayak, lo mau panjat sama gue 1000 kali pun, kalau lo nggak ada isinya, nggak bakal naik followers lu. It's so laule. Iya, itu laule gitu. Mungkin dulu iya lu main sama Iya. siapa, oh my god lu kenal sama ini. Tapi sekarang no, Kesian ya. doesn't work honey. Ya. Pernah nggak pernah unfollow atau mute akun teman sendiri karena kontennya ganggu atau Bukan ganggu sih ya, Cok. Bukan Lebih ganggu kayak- sih, lebih kena lebih kena Kayak, aduh, daripada kita kesel sendiri. iya, udahlah minum aja yuk. Jujur sama gue. Yang ini yang paling boleh nggak sih ditukar gitu loh, ini kesini. Ini daki siapa? Iya, jujur sama gue ini ketombe siapa? Iya. itu buat diet sehat pol. Ini lemonnya. Bukan, ini kayaknya ini deh, apple vinegar. Aduh. Ya, it's healthy sih, but I mean, Kayak kecut ya. iya, sumpah. Ini enak kan? Bohong lu, awas ya. Bong. Ya udah minum ini aja enak. Iya. Baik kan aku. Air gula ya. Iya kayak air gula. Baik aku. Bisa udahan gak sih ini game? Gue paling benci Danit Drinkit, sumpah. Cepetan mau bela. Gara-gara apple vinegar ya, Cong. Langsung kontraksi. Ceritain dulu cringe-nya tuh kenapa? Oh iya, cerita apa? Ya kalau gue tuh gara-gara kalau menurut gue daripada gue benci sama orangnya, Betul it's giving bad energy, lebih baik kita mute Iya kayak biar nggak ngeliat.
ada satu ya kayak bukan nggak temen sih. Iya, ya kayak kesebel berisik gitu. kenal aja. Kenal aja. Kayak kalau misalnya udah temen pasti kita tahu dong kalau perilaku dia Perilakunya gimana. udah di accept gitu. Udah Misal kayak ya, kalau Fadlan ya itu Fadlan being Fadlan, Emil being Emil. Atau Nah, ini mau kalau- jajan hari ini kan dulu udah accept Iya, gue kan. karena ada yang komen kayak gini kan. Ada kan Fadlan gila-gila bikin giveaway nih. Tiap Jumat lah dia bikin Jumat berkah, guys. Dia bikin Jumat berkah. Habis itu dia ngomong kayak gini di story-nya. Pada mau jajan apa hari ini? Gue bacalah komennya. Dia komen, kakak aja yang jajan. Pada suruh dia yang jajan gara-gara kurus nyet. Kasian, kakak aja yang jajan, kurang ajar. Gue beneran gue transpi Iya, ya. di transfer ya, bukan yang kayak lain-lain ya. Harem. Nah, by the way itu kita mute gara-gara it's giving bad energy aja karena menurut gue berantem di pertemanan dengan pekerjaan kayak kita tuh it's impossible guys karena kita pasti bakal ketemu aja di Yes. satu event atau apa jadi lebih baik lo gue mute deh biar nggak terlalu bad vibes gitu. Lo kalau mau mute gue juga nggak apa-apa ya by the way, I don't mind. Iyalah. Pernah nggak pernah? Nggak sengaja spill gosip teman influencer ke orang lain. Oh, baru terjadi kemarin. Baru kemarin Di grup lagi? Iya, honestly all the time. All the time. Pokoknya kalau misalnya aku tahu, Galaxy harus tahu. Betul banget. Supaya nyambung. Cheers. Tapi kok maksud gue yang bisa diminum ya pertanyaan-pertanyaan sialan ini? Iya, emang dia sengaja, dia tuh tahu. Jangan di mata-mata, Cong. Emang dia tahu. Iya, ini bau. Kesel ya? Sumpah yang ini baunya nggak enak banget. Demi Allah. Bau jigongehan. Ini kecut juga nggak sih? Lu beli air di mana sih? Nggak enak ih. Jelasin lagi. Iya dong. Ya Allah. Ya Allah. Ya gimana ya guys, rahasia itu kan sebenarnya kita ngomongin tuh bukan gosip ya. Iya. Tapi kita lebih ke research aja. Kita tuh research mendalam gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi ngobrol sama teman-teman gue itu kita brainstorming. Ya. Dan orang tuh harusnya udah tahu. Iya. Kayak kalau misalnya gue deket sama siapa, itu udah pasti nyampe gitu loh. Kalau misalnya gue tutup mulut kayak gini kan masih ada sela-sela ini kebuka dikit. Iya. Nah, itu ke sela-sela itu, pori-pori itu kebuka ke teman-teman. Tapi kalau misalnya cerita tentang hidup dia yang nggak Iya, nggak mungkin. Tapi yang kalau kita lihat, kalau nggak disuruh jaga, ya coba suruh dibilang jangan cerita sama siapa-siapa. Ya salah lu. oh benar. Oke, selesai sudah kita bermain Done It Drink It ya. Udah puas loh, selainin. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi dikit-dikit ya, Cong ya. Nah, ini sebenarnya jujur agak deep dan gue sendiri nggak pernah ngomongin yang sejauh ini sebenarnya sama Fadlan gitu loh. Lo nih pernah bilang ya ternyata dan menganggap diri lo sebagai non-binary gitu. Itu Iya. bener nggak? And why? Pada saat itu gue menganggap diri gue sebagai itu karena ya gue nyaman dengan apa yang gue gunakan pada saat itu dan orang juga gue juga bingung harus ngejawab gue sebagai misalnya sebagai laki-laki tapi gue berpenampilan perempuan jadi gue kayak nggak mau bikin mereka bingung ya kan udah deh daripada she atau he dem aja langsung Langsung dem gitu loh. itu pada saat itu ya tapi kayak mungkin ya itu namanya perjalanan hidup ya dan kita pada saat itu juga masih bimbang ragu Iya, masa kan namanya juga masih muda kan. Masih muda. Apalagi Fadlan itu sebenarnya masa mudanya lo you grow up in Amerika kan? SMA ya? sempat 1,5 tahun di sana Dia cewek-cewek USM. Jadi kayak gitu. Dan ini FYI aja dengan non-binary apa segala macam gender expression, sexuality itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kayak jangan dihubung-hubungkan dengan lo non-binary itu lo berarti apa. No, non-binary is just kayak gimana lu you kayak not describe, kayak mendefinisikan diri lo sebagai apa gitu loh. Jadi kayak, ya lo kan banyak orang yang mungkin salah kaprah pada saat itu kayak, lo ini gimana sih, lo tuh cowok tapi mungkin penampilan lo kok kayak perempuan gitu loh. Itu kan bisa dibilang androgyny. Nah, akhirnya lo Iya. juga menyebutkan diri gue kayak, ya udah gue non-binary aja Iya. daripada lo salah. She nggak enak gitu kan. Udah langsung pada saat di itu dem kayak gitu dan akhirnya kayak ya mungkin waktu itu masih di tahap mencari jati diri kali ya. Masih muda ya. Kalau sekarang kan gue nyarinya kayu jati. Nyarinya saham. OVJ. Oh, bener.
Nah, tapi ngomong-ngomong dengan itu, lo ada nggak sih rencana nikah? Hah? Pertanyaannya apaan sih? Ya nggak tahu, tim kreatif. Ada rencana nikah nggak? Nikah sama jodoh, rezeki semua sama Allah yang ngatur. Gue emang hanya ya ngikutin alurnya aja. Kalau misalnya dikasih jodoh, hayu. Kalau enggak ya, insya Allah ada sih ya. Kesian anjing. Iya. Keturunan gue masa nggak ada? Iya. Pada Halo Junior. Ya kan harus ada kan. ya. Ntar gue dandanin. Nah bener. Anak cewek ya. Anak cewek. Dandaninnya sama bapaknya ya. Gitu kan. Nah ini kalau misalnya lo bisa nulis skenario hidup lo sendiri ke depannya. Kira-kira kayak Fadlan Holao 5 tahun lagi tuh bakal ada di mana sih dan ngapain gitu. Apakah jadi cewek-cewek independen? Saya Apa akan jadi orang kaya kali ya. Amin. Ya Allah. Yang penting ya bahagia, bisa ngebahagiain orang tua, orang terdekat, terus bisa menghidupi banyak orang. Pokoknya bahagia sih nomor 1. Sangat mulia sekali. Tepuk tangan buat Fadlan. Best banget ya. Rasun. Rasun. Nah, ini dengan pencapaian lo segala macam kan udah banyak, lo pernah menang TikTok Awards, terus habis itu juga banyak lah pencapaian lo gitu loh. Terbesar apa sih yang menurut lo nggak bisa dilihat dari angka views atau followers gitu loh, pencapaian sebagai pencapaian? Ya itulah, karena mungkin gue dari kecil juga hidup sama nyokap sendiri ya, ngebuat nyokap seneng ya itu pencapaian yang luar biasa gitu. Oh bener? Ya tapi beneran loh, itu kayak ngebuat orang tua happy, self-development, itu tuh menurut gue termasuk pencapaian juga. Iyalah. Daripada yang materi doang, mungkin kayak mobil, apa segala macam itu Lo paham kan? Kita kan sama-sama, Cong. Nah gitu, jadi kayak dengan kita yang jadi lebih dewasa, kita yang grow up bareng-bareng itu juga sebuah pencapaian. Kita bisa berteman lama, itu juga pencapaian gitu loh. Nah ini sekarang pertanyaan dari gue nya udah selesai, Cong. Gue kepo-keponya udah, penonton juga udah dapat banyak. Nah tapi penonton Slay and Say ini di sini ada namanya wadah komen. Welcome to WC, wadah komen. Nah ini ada kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Slay and Say tercinta ya. Oke. Tenang aja, nanti aku bacain. Kok lu takut gitu? Terus lu yang ngambil? Iya ngambil, gue kabuk-kabuk dulu ini. Najis. Selokan-selokan ini. Agak bau dikit, maaf ya. Iyo. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari Blacks 3 sweet. Lu juga pada kalau misalnya bikin username jangan susah-susah deh. Biarin deh, Cong. Nah, ini. Dulu berantem sama Kak Emil karena apa sih sampai ngapusin tag-tagan di foto? Hah? Ih, nggak, demi Allah nggak pernah lu buat gosip, lu setan. Nggak ada anjing, lu ngapusin. Bukan ngapusin, akun lu kan hilang mulu. Oh iya bener. Nah, lu tanya sama diri lu kenapa tuh Instagram hilang mulu. Dulu Instagram gue pernah hilang di 200.000 followers. Tuh. Nah, hilang jadi, mulu. Iya bukan dihapus, ini juga kurang ajar ya. Berarti banyak yang report, dia kerja mukulin sapu lidi, bego. Nah, bener marah-marah ngomong kasar. Nah, udah nggak berlaku ya, Cong. Next question. Banyak, kira cuma satu. Oh, enggak, ada banyak, ada 288. Nih, selanjutnya dari diikutkan. Kak, selama proses diet kamu, apa sih tantangan terberat bagi kamu? Ya itulah makanan Indonesia kan itu ya, Cok. Sedep ya. Sedep banget itu, ada minyak, gorengan, belum lagi kalau misalnya ngumpul banyak teman kayak setan ya kan. Jadi udah nikmatin aja. Siapa sih yang temen yang kayak setan? Lu. Soalnya gue selalu kalau misal lagi ngumpul tuh Gojek apa ya yang manis-manis gitu. Dan kayak teman-teman kayak mereka nih, kayak Galaxy ya. Udahlah, Cok, nggak apa-apa sekali. Ya tapi kan Besok kita lagi. balance. Kita juga walaupun mau makan banyak, kita olahraganya juga rajin. Iya sih, cuman kan udahlah. Kan gara-gara kita juga tuh Cong-Cong sekarang pada nge-gym. Najis. Nah, kita kan jalan, kita mah udah kering, Cong. Nih, abis itu pertanyaan selanjutnya. senior. Ini selanjutnya, Cong, ada, bukan gue yang ngomong ya. Selanjutnya dari __ S. Lu emang pada gila-gila mau bikin ini ya? Kenapa nggak pernah ikut Emil Gilang atau Ehan keluar negeri? Ya jujur ini yang harusnya ditanya gue sama Fadlan ya, Ehan sama Gilang mulu keluar negeri berdua. Jangan kenapa jadi gue sih. Iya, kita nggak pernah tahu karena gue sama Fadlan nggak pernah, mungkin ada grup di luar kita asal berdua. kalian tahu ya, asal kalian tahu,
Apalagi si Ehan tuh ya. Gila, Kalau gila. mau jalan-jalan sama kita aja kita ngasih tahu. Iya. Cuma ngasih clue. Ya kata gue hidup lu tebak-tebakan gila. Nah kata makanya, terus abis itu Ehan tuh gila-gila secret trip ya. Jadi kalau misalnya dia mau kemana-mana, Cong lo mau kemana? Maksud gue kan gue nanya tuh bukan berarti gue mau ikut. Gue nanya nih gue mau doain lo monyet biar lo nih nggak kenapa-napa di jalan gitu kan. Iya. Biar safe flight gitu-gitu Iya. apa segala macem. Ini dia nggak mau ngasih tahu. Abis itu ntar mentok-mentok kemana? Bangkok ya elah. Kata gue kalau kirain gue kemana kayak ke Paris kayak ke Swiss kayak. Pernah. Iya maksudnya pernah. Cuma maksudnya kalau Tapi kata kalau gue- Bangkok nggak usah disekretin lah. Aduh sakit anjir. Ya maaf ya Cong, emang seadanya aja kan di sini Cong, maaf ya. Dikit lagi segmennya selesai. Kabar gue juga capek. Ya udah yuk. Agak enak-enaknya ya, Cong. Nah ini selanjutnya ada dari SLFFB underscore DLL. Panjang. Iya sumpah username-nya brengsek nih. Kak Fadlan, gimana cara kamu menghadapi haters yang membandal? Gimana sih? Caranya ya. Hempas aja. Pas aja udah blok report udah itu doang. Ngapain Jadilah dibalas-balasin? wanita-wanita udara melanglai buana, Iya. ya kan kemana-mana. Contoh Cinehong itu udah harus diikutin. Yes. Dia inspiring banget ya. Nah ini selanjutnya ada dari Graham Bark. Mau jujur nggak sih kalau turun berat badan karena Ozempic atau Mounjaro? Jangan bohong. Munjarat apa sih? Nggak tahu gue juga. Kayak nama obat apa? Tapi kalau misalnya Ozempic tuh gue juga jujur pernah nyobain dan emang itu works banget, tapi waktu itu cuma berapa kali. Karena emang udah kekurusan ya, Cong. Ya jadi sampai dokternya juga pasti nggak menyarankan kan? Kayak menyarankan. Aha. Ya mungkin kalau awal-awal kan dulu dia besar banget kan, obesitas banget. Jadi mungkin pas waktu itu dokternya juga menyarankan untuk ya obes level 5 lah. Jadi kayak mungkin dokternya menyarankan untuk Ozempic, tapi kalau udah kurus kan pasti dokter gizinya juga menyarankan untuk jangan. Gitu. Karena kan gue Christina Aguilera. BTW udah habis. Yeay. Udah duduk lagi yuk, mau closing. Tapi tunggu dulu deh. Ini di otak lo siapa sih? Kalau Di boleh situ. tahu? Oh, agak kayak gini-gini. Eric Carle. Ini nanti kali ngomong Di situ gitu. gue ngerasa Eric Carle banget. Tapi kalau agak nyerong dikit tuh agak kayak Dian Sastro. Kalau lo merhatiin dikit. Iya nggak sih. Ya nggak sih? Tapi nyerong sini Cikawa Ode. Coya. BTW Cong, makasih udah datang ya. Thank you so much untuk Fadlan udah datang. Dan by the way guys, thank you so much udah nonton. Gue seneng banget hari ini kedatangan tamu spesial gue, sahabat gue sendiri. Kalian jangan lupa untuk komen di bawah pengen selanjutnya tuh yang gue undang siapa, ngobrol sama siapa lagi. And also jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. See you next week. Bye.